tata cara penyembelihan. Maka yang kita sebutkan adalah teorinya. Namun memang perlu latihan sebelum seseorang bisa dan mahir untuk menyembelih hewan kurban. Tata cara penyembelihan kurban yang pertama, hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Dan ini diantara ihsan sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih. Hendaknya seseorang senantiasa berbuat ihsan. Ya. Nah, diantara ihsan yang ditujukan kepada binatang ternak, binatang kurban atau binatang ternak, maka adalah hendaknya dia mempertajam alat yang akan digunakan untuk menyembelih agar mempercepat proses penyembelihan tersebut dan dia tidak merasa tersiksa. Ya. Tidak merasa tersiksa. Ini diantara syariat tuntunan dalam Islam dalam proses penyembelihan. Maka dengan ini batillah proses-proses penyembelihan yang ditemukan dengan cara ditombak, dengan cara dipukuli. Ini kezaliman kepada binatang-binatang atau makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala dari golongan binatang. Ya. Maka kita tidak hanya dituntut untuk berbuat ihsan kepada manusia saja, berbuat baik kepada manusia, namun juga kepada binatang. Di antaranya hewan ternak. Tatkala proses penyembelihannya maka harus dengan cara tadi apa? Dengan cara dipertajam agar proses penyembelihannya jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua, hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus. Ya. Bukan putus kepalanya, tidak. Tapi ada urat-urat yang ada di bagian lehernya yang itu akan lebih mempercepat matinya binatang ternak tersebut agar dia tidak merasa kesakitan dan tersiksa dengan proses tersebut. Ya. Untuk masalah ini saya rasa banyak sekali pengalaman para ahli dalam masalah ini. Di bagian mana letaknya, kemudian bagaimana cara proses penyembelihannya, maka silahkan kembali dilihat, ditengok bagaimana para ahli melakukannya. Namun yang jelas dari tuntunan syariat adalah hewan tersebut dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan kepada kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat pada bagian yang bisa mempercepat kematian binatang kurban tersebut, maka kemudian bismillah. Nah, sehingga yang ketiga, ketika menyembelih disyariatkan membaca bismillah Allahu Akbar. Ya. Bismillah Allahu Akbar. Dan bismillah tidak perlu ditambah bismillahirrahmanirrahim. Cuma bismillah. Dan ini hukumnya wajib. Dan memang ada sebagian pendapat lain yang mengatakan sunnah. Adapun takbir, para ulama bersepakat bahwasanya takbir ini tidaklah wajib, namun hukumnya adalah sunnah. Yang wajib di sini adalah bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian setelah dia membaca itu, disunnahkan untuk membaca sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, yang artinya ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Ya, ini dariku dan dari keluargaku, sebagaimana yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala menyembelih bismillah Allahu Akbar, kemudian kita diperbolehkan, disunahkan untuk membaca doa tersebut. Ya Allah, hewan kurban ini dariku dan dari keluargaku. Ya. Jadi memang ini diantara lafadz yang disunahkan secara dalil. Ya, lafadz yang disunahkan secara dalil. Atau dalam riwayat yang lain, ya, hadza minka walaka anni wa an fulan. Hadza, hewan kurban ini darimu dan untukmu, atau dari an fulan, dari fulan, dan dari orang-orang yang disebutkan sebagai pekurban, namanya siapa, Muhammad bin siapa, Ahmad bin siapa misalnya. Nah, dan tidak ada doa khusus, dan tidak ada doa-doa khusus yang panjang dan semisalnya bagi penyembelih kurban tatkala dia menyembelih hewan kurban tersebut. Nah,